Saudara Mahkamah Agung menyebut status hukum Ferdy Sambo CS sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ferdy Sambo pun bisa dieksekusi. Menurut Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Sobandi, kini para terpidana kasus pembunuhan Yosua Huta Barat bisa langsung dieksekusi. Sobandi menambahkan, upaya hukum biasanya berakhir hingga tingkat kasasi. Kendati demikian, Sambo CS dapat mengajukan peninjauan kembali namun tidak menghalangi eksekusi pidana terhadap Sambo CS. Ini upaya hukum kasasi, ini sudah berkekuatan hukum tetap, sudah bisa langsung dieksekusi. Ya. Tinggal lihat apakah nanti ada pengajuan PK atau enggak gitu ya? Enggak, PK itu tidak menghalangi eksekusi. Oh, jadi tetap. Berarti udah ingkrah ya? Udah ingkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Makanya kalau PK kan upaya hukum luar biasa. Parade diskon dikeluarkan Mahkamah Agung terhadap 4 terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua, termasuk vonis mati terhadap Ferdy Sambo. Dalam putusannya yang digelar di Gedung Mahkamah Agung pada Selasa 8 Agustus kemarin, MA memberikan keringanan hukuman kepada Ferdy Sambo dari vonis mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Selain Sambo, Mahkamah Agung juga memangkas hukuman istri Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati. Putri menerima diskon 50%. Semula Putri divonis 20 tahun penjara, namun kini menjadi 10 tahun penjara. Selain itu, terdakwa lain dalam kasus yang sama juga ikut dipangkas. MA memotong hukuman Ricky Rizal dari 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Sama seperti Ricky, Kuat Ma'ruf juga turut mendapat potongan hukuman dari Mahkamah Agung. Sebelumnya, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, kini menjadi 10 tahun penjara. Vonis sudah berkekuatan hukum tetap, para terpidana Sambo CS segera dipindah dari rutan ke lapas. Selengkapnya bersama jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Kapan rencana eksekusi pemindahan ke lapas dilakukan terhadap Sambo CS? Dian. Ya, kapan pastinya itu belum ditentukan waktunya oleh Kejaksaan Agung, Ivo. Karena saat ini Kejaksaan Agung masih menunggu salinan lengkap dari putusan Mahkamah Agung atas kasasi yang diajukan oleh keempat terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Nantinya kalau salinan lengkap sudah diterima oleh Kejaksaan Agung, maka Kejaksaan Agung akan mempelajari terlebih dahulu dan kemudian akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri untuk kemudian menentukan lokasi eksekusinya atau menentukan di lapas mana kemudian keempat terdakwa ini akan dieksekusi atau menjalani masa hukuman, dan kemudian juga akan berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan eksekusi. Tapi Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana juga tadi menyampaikan bahwa penuntut umum ini memiliki maksimal waktu 30 hari untuk melaksanakan eksekusi sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap ini sudah dilakukan. Nah, pada prinsipnya dalam hal ini, Ivo, Kejaksaan Agung bersikap menghormati putusan Mahkamah Agung yang kemudian melakukan perbaikan kualifikasi atas hukuman terhadap 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, baik Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Kita ingat sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama, ini penuntut umum menuntut Ferdy Sambo dan juga Ricky Rizal dengan tuntutan pidana seumur hidup dan kemudian juga pidana penjara 8 tahun dan kemudian juga vonis yang sama diberikan oleh majelis hakim di tingkat kasasi, dan kemudian juga vonis lebih tinggi ini diberikan oleh majelis hakim tingkat kasasi kepada terdakwa Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf, karena kita ingat kalau penuntut umum ini menuntutnya 8 tahun pidana penjara, sementara majelis hakim di Mahkamah Agung ini menuntut atau memvonis dengan 10 tahun pidana penjara. Ini artinya Kejaksaan Agung menilai bahwa seluruh pertimbangan hukum dan juga tuntutan penuntut umum ini sudah diakomodir dengan baik oleh majelis hakim di Mahkamah Agung. Nah, kemudian dalam kasus ini juga tadi Ketut Sumedana menyampaikan bahwa memang penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap
putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena hal itu sudah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah berlaku sejak April 2023. Nah, peninjauan kembali ini hanya bisa dilakukan oleh terpidana maupun juga ahli waris. Kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana berikut ini. Tuntutan dari penuntut umum terhadap perkara Freddy Sambo, sejak awal kami melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan adalah seumur hidup dan diputus juga seumur hidup oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Kemudian untuk perkara atas nama Ricky Richard Wibowo, ya, kami tuntut juga 8 tahun, tapi diputus juga 8 tahun. Kemudian untuk perkara PC Putri Chandrawati, ya, kami tuntut 8 tahun, bahkan diputus 10 tahun. Kemudian untuk perkara Kuat Ma'ruf juga kami tuntut 8 tahun, tapi diputus 10 tahun. Artinya apa yang menjadi keinginan teman-teman penuntut umum dan segala pertimbangan hukumnya sudah diakomodir dengan baik. Ya. Kemudian kami akan menunggu proses selanjutnya adalah pengiriman salinan putusan secara utuh dan lengkap dan akan kami pelajari. Ya. Tapi ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, apakah sikapnya ke depan seperti apa. Ya. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023, sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Ya, tidak punya kewenangan. Tetapi yang mempunyai kewenangan adalah tetap adalah terpidana dan atau ahli warisnya. Kita cermati bersama, Ivo, kapan nantinya eksekusi akan dilaksanakan dan di mana, mengingat memang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, dan kemudian kita juga tentu akan cermati nantinya apakah akan ada upaya peninjauan kembali yang akan dilakukan oleh masing-masing terpidana nantinya. Ivo. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat bertugas kembali.